Lagi teman-teman sekalian, hari ini saya akan berbagi dengan teman-teman semua mengenai cara pengukuran kepuasan pelanggan sekaligus bagaimana membuat matriks importance performance analysis. Misalnya kita mulai dengan latihannya. Di sini saya sudah punya satu file ya. Ini contoh saja, suatu survei kepuasan mahasiswa terhadap perkuliahan manajemen mutu pelayanan kesehatan. Nah, untuk mengukur sejauh mana mahasiswa puas terhadap perkuliahan ini, saya telah mengidentifikasi ada 5 dimensi mutu, mulai dari ketanggapan, kehandalan, empati, jaminan, bukti fisik. Nah, dari setiap dimensi mutu ini, saya mengembangkan beberapa atribut pernyataan yang dijadikan dasar untuk menilai. Jadi misalnya di dimensi ketanggapan ada 2 pernyataan, yakni mengenai prosedur perkuliahan dan penyampaian materi oleh dosen. Dimensi kehandalan ada 2 juga, dosen menjawab pertanyaan mahasiswa dan perkuliahan dimulai tepat waktu. Demikian seterusnya untuk dimensi empati ada 3, ya. Kemudian jaminan juga ada 3 item pernyataan, dan dimensi bukti fisik ada 2. Ya. Nah, dari pernyataan-pernyataan ini ditanyakan kepada sejumlah responden ya dengan pilihan satu ini performance atau kinerja dari dosennya atau kenyataan, sedangkan yang importance ini adalah harapan ya atau penilaian dari responden terhadap penting atau tidaknya hal-hal yang ada di dalam pernyataan ini. Nah, untuk performance sendiri menggunakan skala 1 sampai 5, demikian juga importance. Jadi untuk satu pernyataan ditanyakan atau diminta penilaian 2 kali. Penilaian terhadap kinerja yang diberikan atau yang dirasakan dan harapan ya, atau responden merasa penting atau tidak aspek yang ada di dalam pernyataan ini. Jadi di sini saya buat ya ini 1, kemudian misalnya untuk prosedur perkuliahan itu berbeda itu 1, kemudian sangat mudah menjadi 5. Dari sisi kinerja, kemudian dari sisi harapan atau importance-nya berbelit 1, kemudian sangat mudah juga 5. Oke, dari seluruh item ini ya anggaplah kita melakukan pengukuran terhadap 10 orang mahasiswa misalnya yang memberi penilaian. Hasilnya seperti ini ya. Untuk dimensi ketanggapan dengan ini maksudnya pernyataan ya. Ya, ini pernyataan. Ada penilaian dari 10 responden. Responden 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 10. P ini mewakili performance atau kinerja atau kenyataan yang dirasakan, sedangkan I ini adalah importance atau harapan atau sesuatu yang dinilai penting atau tidak dari sisi responden sebelum dia merasakan atau mendapatkan layanan. Jadi di pernyataan A ya, penilaian dari responden pertama mendapatkan 2, kemudian dari sisi importance-nya atau harapannya dia memberikan skor 3. Demikian seterusnya untuk responden yang lain. Setelah itu dijumlahkan ya, ini totalnya 24. Kemudian yang pernyataan B secara keseluruhan ini mendapatkan nilai total 32 sampai dengan bukti fisik. Kemudian kita menghitung rata-rata. Rata-rata itu dihitung untuk performance sendiri atau kinerja dari dosennya X4 ya. Jadi setiap item ini dibagi dengan 10. Dapat 2,4. Kemudian tinggal menggunakan rumus yang sama, di copy ke bawah. Kemudian untuk importance atau responden menganggap penting atau tidak dari sisi harapan, dihitung juga totalnya, kemudian
dihitung rata-ratanya. Ya, rata-rata ini Z4, ya, kolom Z4, kemudian dibagi dengan 10 orang responden, demikian seterusnya ke bawah. Kemudian dihitung juga kesesuaian item, ya, kesesuaian antara performance dengan importance. Hasil perhitungannya ini X4 dibagi Z4 dikali 100. Ya. Jadi dari sisi performance, kinerja, dapatnya 24 untuk pernyataan A atau aspek A. Namun dari sisi responden, dari sisi importance-nya mendapat skor 30. Jadi kesesuaiannya hanya sekitar 80% saja. Nah, dengan menggunakan pola atau rumus yang sama, kita bisa menghitung yang di bawahnya. Untuk yang pernyataan L, ini kesesuaiannya hanya sampai 82,93%. Kemudian rata-rata kesesuaian di dalam dimensi, untuk dimensi ketanggapan sekitar 106,67%. Kalau kehandalan 109,10, empati 98,89, jaminan 93,62, dan bukti fisik 106,05. Dari seluruh dimensi ini yang paling rendah kesesuaiannya adalah soal jaminan. Ya. Nah, tidak cukup dengan kita mengukur dan menghitung ini, ya, kesesuaian item dan juga kesesuaian dimensi dan juga rata-rata, kita juga harus membuat yang namanya matrix importance performance analysis. Ya. Nah, kurang lebih matriksnya seperti ini. Jadi kita akan membagi seluruh aspek tadi yang ditanyakan, ya, atau yang ada di dalam pernyataan, mewakili A, B, C, D sampai L. A, B, C, D dan sampai L ini apa? Ini ada di sininya. A itu prosedur, B itu penyampaian materi, sampai dengan L dosen memiliki kemampuan menggunakan teknologi. Nah, dari seluruh nilai ini kita harus membaginya di dalam 4 kuadran. Jadi ada kuadran A yang dianggap penting tetapi kinerjanya rendah. Kemudian kuadran B dianggap kurang penting tapi kinerjanya rendah juga, ya, artinya ini kurang prioritas. Kemudian yang kuadran C ini dianggap penting dari sisi mahasiswa tetapi dianggap penting oleh mahasiswa, di saat yang sama kinerjanya juga tinggi. Kemudian kuadran D ini dianggap kurang penting oleh responden atau mahasiswa, namun dari sisi performance atau kinerja ini sangat tinggi, ini dianggap berlebihan. Nah, bagaimana membuat matrix importance performance analysis ini akan saya tunjukkan dengan visual seperti ini, ya. Jadi kita copy saja dulu ini, ya. Klik move for copy, move to the end, create copy. Oke, saya hapus terlebih dahulu grafik ini, ya. Oke. Di sini sudah ada item pernyataan A, B, sampai L. Kemudian juga ada rata-rata dari performance. Kemudian rata-rata dari importance. Dari mana angka ini? 2,40 ini berasal dari sini. Rata-rata performance. Kemudian 3,00 sampai 410 ini adalah rata-rata dari importance. Oke. Nah, kita pertama kali harus menghitung dulu rata-rata dari performance ini secara keseluruhan. Jadi kalau dihitung dengan rumus, ya, kita jumlahkan dari C2 sampai dengan C13, kemudian dibagi dengan 12, mendapatnya 3,05. Demikian juga dengan importance, dapat rata-ratanya 3,09. Nah, mari kita membuat matriksnya. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita blok data ini, kemudian kita klik insert, kemudian klik chart, ya, pilih yang ini, ya. Jadi pilih yang ini titik-titik, ya. Setelah itu
kita perbesar ya. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah kita merubah chart title ini. Nah, kita ganti dengan matrix importance performance analysis. Oke. Di bagian sumbu X ya. Ini sumbu X ya. Ini adalah performance, sementara di bagian sumbu Y adalah importance. Nah, kita ganti dulu ya. Kita buat jadi 5 biar lebih panjangnya. Klik di bagian sini. Kemudian format axis. Kita buat maksimum 5. Untuk unitnya 0,5. Ya. Oke. Dan sendirinya sudah berubah. Jadi paling tingginya 5 di sini. Demikian juga untuk sumbu Y. Kita format axis. Nilai maksimumnya adalah 5. Oke, sudah ada. Kita perbesar sedikit ya. Kemudian kita perlu menambahkan di sumbu Y itu apa gitu ya. Kita klik di sini, kemudian klik add chart, kemudian axis title-nya untuk horizontal. Di sini kita taruhnya performance. Kemudian kita klik di bagian sumbu Y, klik add chart element, kemudian klik axis title ini kita pilih yang primary vertical. Oke. Kemudian kita tulis di sini importance. Oke, ini dari sisi penting ya. Kalau ini dari sisi kinerja atau kenyataan yang dirasakan. Nah, bagaimana membaginya jadi 4 kuadran? Terlebih dahulu kita pastikan label ini dulu ya. Kita add data label ya. Kita add data label, kemudian klik kanan ya. Ini klik kanan, add data label. Nah, sudah ada angkanya ya, dari masing-masing. Tapi kita tidak pakai angka ini karena agak ribet untuk kita membacanya. Jadi kita format data labelnya. Kita klik saja ya, value from cell. Sehingga yang muncul nanti hanya hurufnya. Kita klik ini. Kemudian nanti muncul data label range-nya. Kita klik di sini. Kemudian pilih A sampai L. Oke. Setelah itu klik OK. Nah, hilangkan yang value Y ini. Kemudian tutup. Jadi di sini sudah titik-titik ini yang merupakan pertemuan antara performance dan importance ini sudah berganti menjadi kode dari item pernyataan. Nah, sekarang kita akan membaginya dalam 4 kuadran. Nah, untuk membagi jadi 4 kuadran, kita menggunakan titik potong. Titik potongnya itu adalah nilai rata-rata. Ya. Nah, kalau kita ingin membuat garis sepanjang sumbu X, ya di sini, garis horizontal gitu ya, dengan titik potongnya adalah rata-rata ini 3,05 dan 3,09. Jadi kalau kita ingin garis horizontal, ya, berarti patokan kita adalah di titik di sini dengan titik di sini. Nah, titik di sini karena ini ada di sumbu Y, maka 3,09 sekitar sini. Nah, 3,09 di sumbu Y, di sumbu X-nya adalah 0. Jadi kita 0 dan 3,09. Ini titik pertama. Titik keduanya ada di sini, yang horizontal, ya, karena menggunakan 3,09, maka di sumbu X-nya
Karena titiknya ada di sini, maka sumbu X-nya itu adalah 5. Kita taruh 5, titik 5. Kemudian di sumbu Y-nya, titiknya adalah 3,09. Oke. Nah, titik yang vertikal menggunakan rata-rata 3,05, maka jika kita ingin membuat titik di sini, maka sumbu X-nya adalah 3,05, sumbu Y-nya 0. 3,05 dan 0. Sedangkan di titik di sini, sumbu X-nya tetap 3,05, sementara sumbu Y-nya adalah 5. Kalau kita ingin membuat titik di sini. Nah, bagaimana memasukkan titik-titik ini ke dalam grafik ini? Kita klik saja di grafiknya, kemudian klik kanan, klik kanan, ya, kemudian select data, ya, select data, kemudian kita klik add, kita ingin menambahkan series baru, kemudian untuk garis horizontal, kita mulai dengan garis horizontal dulu, kita pilih nilai untuk variabel untuk sumbu X, untuk horizontal, kemudian kita pilih ini, klik tutup lagi, kemudian pilih untuk horizontal, titik horizontal, garis horizontal di sumbu Y, kita klik ini, kemudian kita klik 3,09 ini, tutup lagi, kemudian klik OK. Berarti kita sudah punya 2 series, tinggal klik OK, berarti kita sudah punya 2 titik. Satu di sini, satu di sini. Bagaimana dengan garis vertikalnya? Kita klik lagi, select data, kemudian klik add, ya. Kita pilih untuk sumbu X-nya adalah di sini, kemudian tutup, klik lagi untuk sumbu Y-nya di bagian sini, dan tutup. Kemudian klik OK. Kemudian klik OK lagi. Berarti kita sudah punya 2, ya, 2 garis nanti. Nah, bagaimana menghubungkannya? Membuat garisnya, kita klik di titik ini, ya. Kemudian klik chart design, kemudian change chart type, kemudian pilih di series 2, kita ganti jadi, ya, jangan scatter, ya, pilih yang ini. Oke, scatter with smooth line. Demikian pula yang ketiga, yang garis series 3 untuk garis horizontal, vertikal tadi. Scatter with smooth line. Previewnya seperti ini. Kemudian klik OK. Sudah punya garisnya. Oke, kalau sudah seperti ini, maka kita sudah bisa membagi, ya, titik-titik dari pernyataan-pernyataan tadi dalam 4 kuadran. Ini adalah kuadran yang pertama, ya, ada titik, ada item I, H, dan F. I, H, dan F. Ya. Ini di dalam teorinya, matrix importance performance analysis adalah kuadran yang harus diperhatikan, ya, atau yang perlu mendapat prioritas. Ini kuadran A, titik atau item pernyataan I, H, dan F ini dianggap sangat penting oleh mahasiswa atau responden, namun dari sisi performance ini rendah. Jadi ini dianggap sangat penting, namun kinerjanya rendah. Nah, karena kita ingin memuaskan pelanggan, maka
aspek-aspek I, H, dan F ini harus diprioritaskan. Harus diprioritaskan. Kemudian yang kedua, ya, ini kita anggap kuadran B, ya. Ini kuadran B. Ini menurut responden atau mahasiswa ini dianggap kurang penting karena nilainya di bawah rata-rata dan kinerjanya juga rendah. Karena itu ini kurang diprioritaskan untuk diperbaiki. Ini kurang diprioritaskan. Kalau yang ini copy, kemudian pindahkan ke sini. Ya, mungkin diperkecil dulu ya. Ini kuadran C sangat penting dan kinerjanya tinggi. Ya, ini aspek yang dipertahankan. Ya. Apa saja yang dipertahankan yakni item L, G, dan E. Kemudian yang terakhir ya. Ini adalah kolom D, ini dianggap kurang penting oleh responden. Tapi kinerjanya tinggi. Nah, ini dianggap pelayanan yang berlebihan. Ya, ini dianggap berlebihan. Jadi dengan membagi jadi 4 kuadran ini berdasarkan titik potong rata-rata, kita jadi tahu kalau untuk meningkatkan kepuasan tadi ya, ini survei kepuasan mahasiswa terhadap perkuliahan manajemen mutu, maka yang harus diprioritaskan untuk diperbaiki itu adalah I, H, dan F. I, H, dan F itu yang mana? I itu adalah dosen memberi toleransi waktu pengumpulan tugas, kemudian H, dosen memiliki kecakapan keilmuan, dosennya harus meningkatkan kecakapannya. Kemudian F, ramah dengan mahasiswa, dosennya harus meningkatkan keramahan terhadap mahasiswa. Berdasarkan pembagian kuadran ini, maka 3 item ini harus diprioritaskan supaya meningkatkan kepuasan konsumen atau kepuasan mahasiswa. Karena kinerjanya di sini masih rendah, sementara dari sisi penting, menurut responden itu sangat penting. Nah, yang perlu dipertahankan ini L, G, dan E. Menurut responden ini sangat penting, dan di saat yang sama juga ini kinerjanya bagus, artinya dosen memberikan layanannya dengan kinerja yang tinggi. L, G, dan E ini apa? Ya, L itu adalah memiliki kemampuan menggunakan teknologi, kemudian G itu dosen membantu penyelesaian masalah belajar, E dosen peduli dan kebutuhan mahasiswa. Nah, 3 hal ini mesti dipertahankan karena dipandang sangat penting dan juga kinerjanya sudah tinggi. Yang ini kurang penting menurut responden atau menurut mahasiswa, kinerjanya juga rendah. Jadi ini kurang diprioritaskan. Artinya baik dosen maupun juga mahasiswa sebagai ya, penerima layanan, ini kurang penting, yakni A dan D. A dan D itu apa? Prosedur perkuliahan dan penyampaian materi oleh dosen. Kemudian di kuadran D, ini dianggap kurang penting oleh mahasiswa atau responden. Namun kinerja dari sisi dosennya, performance dari sisi dosennya ini sudah tinggi. Nah, ini dianggap berlebihan. Sebenarnya mahasiswa mungkin tidak terlalu membutuhkan ini, tapi dosennya memberikan berlebihan. Ini itemnya K, B, dan C. Ya.
K, yakni dosen memiliki tampilan fisik yang menarik. Tadi apa lagi? B dan C ya. B itu penyampaian materi oleh dosen, dan C itu dosen menjawab pertanyaan mahasiswa. Jadi kalau ingin meningkatkan kepuasan pelanggan, dalam hari ini mahasiswa, ya, maka fokusnya itu pada item-item yang ada pada kuadran A, yakni I, H, dan F. Yang perlu dipertahankan adalah item L, G, dan E. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Ya. Bagaimana mengukur kepuasan pelanggan, dimulai dengan kita membangun kuesioner dengan berbagai pernyataan ini, kemudian perhitungan hasil pengukurannya, sampai dengan membuat matrix importance performance analysis ini. Dan di bagian akhir kita harus bisa menentukan layanan mana atau item mana dari layanan kita yang harus diprioritaskan untuk diperbaiki, mana yang harus dipertahankan, mana yang mungkin kurang diprioritaskan, mana yang dianggap berlebihan. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga video ini berguna, dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.